Kehidupan digital kita tuh kan penuh dengan risiko ya. Tapi buat melindunginya itu nggak harus rumit kok. Hari ini kita akan bedah 4 langkah super simple yang bisa jadi daftar periksa buat Anda, biar kita semua bisa lebih aman waktu online. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang kuat banget ini. Coba deh, bayangin semua informasi pribadi Anda yang ada di internet. Itu tuh bukan sekedar data biasa, itu adalah kunci dari rumah digital Anda. Setiap hal yang kita lakukan online itu pasti meninggalkan apa yang namanya rekam jejak digital. Nah, jejak inilah yang bisa mengarahkan orang lain langsung ke kunci rumah digital kita tadi. Jadi, pertanyaannya, gimana cara kita melindunginya? Oke, kita masuk ke aturan pertama. Ini krusial banget, yaitu tentang gimana caranya mengenali jebakan sebelum kita masuk ke dalamnya. Anda pasti tahu lah ya, pesan-pesan yang isinya pemberitahuan dapat paket kejutan, peringatan super mendesak soal rekening bank, atau tiba-tiba menang hadiah yang kayaknya nggak mungkin banget. Nah, ini seringkali adalah penipuan yang namanya phishing. Taktik utama mereka itu biasanya menciptakan rasa urgensi, biar kita panik dan bertindak tanpa mikir panjang. Mereka jago banget meniru layanan resmi, misalnya bank atau jasa pengiriman, buat ngecoh kita supaya kita mau ngasih informasi pribadi. Terus, gimana cara terbaik buat melawan? Gampang, cukup pakai pertahanan 3 langkah ini. Pertama, berhenti. Jangan panik, jangan terburu-buru. Kedua, periksa. Coba lihat deh alamat email pengirimnya. Aneh nggak? Kelihatan asli nggak? Ketiga, kalau ragu sedikit aja, langsung hapus. Udah, gitu aja. Jangan klik apapun. Ini garda terdepan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan berikutnya. Ini semua tentang ngerawat rumah digital kita. Anggap aja kayak tata geraha digital gitu, biar rumah kita selalu dalam kondisi prima. Nah, kenapa sih update software itu penting banget? Gini deh, bayangin aja kayak memperbaiki retakan-retakan kecil di dinding rumah digital kita. Setiap kali ada update, itu artinya pengembang lagi menambal celah-celah keamanan yang bisa dimanfaatkan sama peretas buat masuk. Dan bagian dari tata geraha itu juga termasuk bersih-bersih jejak kita sendiri. Membersihkan cookies dan riwayat browser secara rutin itu ibarat kita lagi beres-beres rumah. Ini bikin orang lain jadi lebih susah buat melacak setiap gerak-gerik kita di dunia maya. Sekarang, kita masuk ke salah satu cara paling ampuh dan paling simpel buat ningkatin keamanan. Udah saatnya kita pasang kunci ganda di pintu depan rumah digital kita. Namanya autentikasi 2 faktor, atau sering disingkat 2FA. Konsepnya sederhana banget. Jadi, walaupun ada orang yang berhasil mencuri kata sandi kita, mereka tetap butuh faktor kedua, yang biasanya ada di ponsel kita, buat bisa masuk. Ini benar-benar game changer buat keamanan akun. Kalau kita cuma pakai satu kunci, yaitu kata sandi, ya gampang banget dibobol. Begitu kata sandinya dicuri, peretas punya akses penuh. Ibaratnya cuma pakai kunci standar. Tapi, dengan 2FA, ceritanya jadi beda. Walaupun mereka punya kata sandi kita, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa kunci kedua, yaitu kode yang ada di ponsel kita. Ini terobosan besar banget buat keamanan akun. Jauh lebih aman kan? Oke, kebiasaan-kebiasaan dasarnya udah kita kuasain. Sekarang, mari kita bicara soal 2 alat yang bisa bikin semua ini jadi jauh lebih mudah. Kita semua tahu kan kalau kita harusnya pakai kata sandi yang kuat dan unik buat tiap akun. Tapi, jujur deh, siapa yang bisa ngapalin semuanya? Nah, disinilah peran manajer kata sandi jadi penting. Jadi, ini tuh alat yang fungsinya kayak berangkas digital super aman buat semua kata sandi kita. Dia nggak cuma nyimpen, tapi juga bisa bikinin kita kata sandi yang rumit dan beda-beda buat tiap akun. Tugas kita cuma perlu ingat satu kata sandi utama aja buat ngebuka berangkasnya. Praktis banget. Dan alat terakhir nih, VPN. Anda pernah pakai wifi publik di kafe atau bandara? Nah, jaringan kayak gitu tuh seringnya nggak aman. Orang lain bisa aja ngintip aktivitas online kita. Disinilah VPN bekerja. VPN itu menciptakan semacam terowongan pribadi yang dienkripsi buat data kita, jadi nggak ada yang bisa ngintip. Jadi, dari semua yang udah kita bahas tadi, apa sih kesimpulan utamanya? Melindungi kehidupan digital kita itu nggak perlu sampai punya gelar ilmu komputer kok. Cukup dengan waspada sama phishing, rutin perbarui perangkat lunak, aktifin 2FA, dan manfaatin alat bantu kayak manajer kata sandi. Cuma dengan itu aja, risiko kita udah berkurang secara drastis. Kekuatannya ada di tangan kita sendiri. Dan saya mau menutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Melindungi data itu bukan soal menyembunyikan sesuatu ya. Ini tentang melindungi hak fundamental kita. Ini tentang memastikan kalau kehidupan digital kita, rumah digital kita, tetap jadi milik kita seutuhnya.